Hai Besti, oi oi oi. Main kemana kita hari ini? Masih dari kota Bukit Tinggi, wisata kita kali ini. Wisata alam sudah, wisata kuliner sudah. Saatnya kita wisata sejarah. Yuk kita berkunjung ke sekolahnya Ibu Rohana Kudus. Rohana Kudus itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019 karena perannya sebagai pelopor jurnalisme dan pendidikan perempuan di Indonesia. Rohana Kudus adalah wartawati pertama Indonesia loh Besti pada tahun 1911. Beliau lahir di Koto Gadang dan juga mendirikan sebuah sekolah kerajinan namanya Amai Setia di Koto Gadang. Oke, let's go kita ke Koto Gadang. Koto Gadang gak jauh kok dari pusat kota Bukit Tinggi, hanya sekitar 30 menit. Oh ya Besti, Haji Agus Salim juga lahir di Koto Gadang ya. Kamu tahu Sultan Syahrir kan, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama? Nah itu adalah saudara tirinya Rohana Kudus. Satu ayah dia dengan Sultan Syahrir. Oke, sampai sudah kita di Koto Gadang. Selamat datang di Koto Gadang. Yuk kita cari sekolah Amai Setia yang dibentuk oleh Rohana Kudus. Sebenarnya bukan museum ya. Kalau kita cari museum Rohana Kudus itu agak susah di peta. Tapi kalau dicari Amai Setia tuh ada. Nah ini kita sudah sampai. Rohana kecil tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kan waktu itu anak perempuan gak sekolah ya. Tapi lingkungan sekitar Rohana mengajarkan ilmu pengetahuan dasar sehingga Rohana mampu mengenal abjad Latin, Arab dan Arab Melayu pada waktu umur 6 tahun loh. Pengaruh circle kali ya, ayahnya Rohana tuh pegawai kejaksaan di pemerintahan Hindia Belanda. Jadi ya mungkin beliau sering lihat buku kali di rumah dulu ya. Nah ini kita sudah sampai di sekolah Amai Setia. Rumah lama banget ya Besti, cakep, art deco gitu. Aku selalu seneng banget rumah kayak gini nih. Oke, tak sabar untuk melihat koleksi di dalam. Berarti yang bangun Amai Setia dulu bertiga? Ya aku izin ada dirimu ke dalam ya, gak apa ya. Oh bertiga beliau bangun Amai Setia. Iya. Ini Ibu Hadisah. Oke. Rangkayo Hadisah sama Rangkayo Rakena Putih. Tiga-tiganya asli Koto Gadang. Koto Gadang. Wow. Kalau tempat ini tadinya memang untuk Amai Setia atau ada rumah beliau tadinya di sini? Oh, emang untuk Amai Setia buat bikin kerajinan. Gitu. Kalau rumah Anak Kudus di dalam. Di dalam. Ada tuh gang situ belok ke kiri. Yang depan masjid? Bukan, masjid yang jauh bukan? Nah, bukan. Oh udah dekat sini? Dekat sini, gang pertama. Gang pertama, oke. Belok kiri. Sip. Jadi Besti, sekolah Amai Setia di Koto Gadang itu dibangun oleh Ibu Rohana Kudus sebagai wadah pendidikan keterampilan. Pada waktu itu difokuskan untuk jahit menjahit, sulam dan tenun. Dan yang paling penting itu literasi. Baca, tulis, hitung dan akhlak. Khususnya bagi perempuan Minangkabau untuk mengangkat derajat mereka agar mandiri. Ini salah satu alat tenun yang masih ada dan masih dipakai. Koto Gadang itu terkenal dengan perak dan tenunannya Besti. Tenun Koto Gadang ini udah termasuk sampai punah Kak. Yang bisa cuman satu. Serius? Iya, satu lagi belajar belum pasti. Khasnya apa memang kenapa bisa tinggal satu orang yang bisa? Ada motifnya kayak motif bunga, burung gitu. Kalau yang di Pandesi kan basic doang. Iya. I see. Sekolah Amai Setia ini didirikan karena pada waktu itu akses untuk pendidikan bagi perempuan pada masanya sangat terbatas. Kurikulum awalnya itu memang hanya menjahit, bordir, merendah, tenun, dan pendidikan rumah tangga. Tapi untuk kemudian Ibu Rohana Kudus mengekspansi dengan baca, tulis, hitung, dan akhlak. Rohana kecil yang tidak mengenyam pendidikan formal namun bisa mengerti abjad Latin, Arab, dan Melayu untuk menyalurkan minat bacanya
Ayah Rohana bahkan berlangganan surat kabar yang berisi dongeng-dongeng loh untuk beliau baca. Tahun 1890 Ayah Rohana pindah kerja ke Alahan Panjang, di mana pada waktu itu mereka punya tetangga seorang jaksa di Alahan Panjang, seorang sultan bersama istrinya Adi Esa. Nah, Ibu Adi Esa ini sering mengajak Rohana bermain ke rumahnya. Lalu beliau mengajarkan membaca, menulis dan berhitung dan juga menjahit. Karena ini masih belum bisa dibilang museum komplit ya, jadi koleksinya memang belum teratur Besti. Tapi barang-barangnya Masya Allah bagus-bagus. Hasil sulaman dan tenunan dari zaman Ibu Rohana Kudus dulu yang masih ada dirawat sampai sekarang. Gila, keren banget koleksiannya walau sedikit. Saudara nikahan atau ada yang undang kita nikah, jadi kita yang perempuan pakai itu, kita bawanya kerabat terdekat itu bawa beras kayak itu Kak, ke tempat orang yang nikahnya. Tapi di sini namanya kampia. Iya, fungsinya ada dua tuh Kak, buat bawa beras satu, buat pernikahan dan buat kematian. Sama juga isinya beras, tapi kalau buat kematian, kalau yang kerabat terdekat atau keluarga kita itu isinya pakai telur ayam atau telur bebek. Tapi ada berasnya juga. Iya, ada berasnya juga. Itu bentuk kita, bentuk sikap kepedulian aja sih Kak. Membantu keluarga yang ditinggalkan gitu, dengan membawa beras dan telur. Yang diceritain ibu kemarin. Iya, tapi bentuk kambuy mereka di sini beda lagi. Iya. Iya. Kalau di kita kan kambuya dari pandan ya, yang bulat. Ya, itu yang lama tuh Kak. Sekarang di kami masih pandan. Masih pandan. Cuman di kami stoknya lagi habis. Berarti lebih cakep, lebih mahal. Ada kelom, Lucu. sendalnya lucu. Sendal pengantin itu Kak. Itu sandal pengantin. Iya. Selendang kecilnya. Yang itu Kak. Yang biru. Oh, ini tempat rokok. Iya. Cuman di sini namanya itu salapah Kak. Salah. Fungsinya, tapi maaf sebelumnya ya Kak. Fungsinya itu salapah tuh yang dipakai oleh cowok. Itu biasanya dipakai setelah 3 hari atau 4 hari mereka menikah. Menandakan kalau yang cowoknya mengisi rokok di dalam itu tuh, berarti tandanya istrinya itu perawan. Kalau mereka nggak mengisi, berarti cara memberitahukannya berarti dalam itu nggak ada rokok, gitu. Berarti dia tidak perawan, gitu Kak. Adatnya begitu. Iya. Wow. Dulunya begitu Kak. Terima kasih informasinya. Karena ya begitulah ya zaman Iya, dulu ya. Dulunya begitu Kak. Oke. Sekarang masih ada yang praktek seperti itu? Di Koto Gadang masih tetap. Masih serius? Masih tetap Kak. Wow. Nikahan di sini adatnya tuh masih kental. Di sini pun kalau bukan asli orang Koto Gadang itu tidak boleh memakai suntiang, Ya. pelaminan, dan kayak organ gitu Kak. Ada Musik-musik? nggak boleh. Oke. Kalau bukan asli Koto Gadang. Ah. Berbeda dengan orang yang asli Koto Gadang boleh gitu. Baik. Berarti sampai ke bagian rokok ini masih ya? Iya Kak. Salapah namanya. Salapah. Iya. Itu isi gulung, Oke. dimasukin ke dalam. Nah maknanya kalau si cowoknya ada, pengantin prianya ada ini, berarti menandakan bahwa istrinya itu bisa menjahit, bisa menyulam. Jadi itu bikinan istrinya sendiri. Jadi kalau tidak bisa, kalau sekarang kan udah lebih modern Kak. Kalau benar-benar nggak bisa, beli aja. Di bawah juga ada itu Kak. Oke. Jadi kalau memang benar nggak bisa beliau menjahit istrinya, boleh dibeli saja gitu. Oke, berarti Tapi kalau ini zaman dulu harus ya. Harus Kak, itu menandakan gitu. menjahit itu skill yang harus dipunya Iya, bagi warga Koto Gadang. bagi warga Koto Gadang. Betul. Itu beda. Misalnya gini, kalau kakak lewat di Koto Gadang, di Ya. daerah sini, Ya. kalau ada yang memakai ini, kakak udah bisa nebak, oh ini masih gadis, gitu. Oke. Kalau beliau sudah menikah, pakaiannya begini Kak. Begini. Oke. Terus ada di bawah satu lagi itu, di bawah itu Kak. Itu pakaiannya kalau begini itu orang yang sudah tua, kakek atau nenek pakaiannya.
Oke. Itu yang baru menikah, yang cowoknya juga pakai ini Kak. Cuman celananya tuh warnanya bukan itu. Celananya merah. Merah. Beliau baru menikah. Kalau udah warna rada-rada kehitaman itu berarti menandakan beliau sudah tua dan sudah menikah. Jadi kalau kakak lihat di sini Kayak gini ya, merah gini ya sayangnya. ya, merah gitu, Kak. Sama dengan selendang Kak. Kalau beliau masih gadis itu tidak boleh pakai selendang seperti itu Kak. Pakai kain batik saja. Yang anak Yang kecil ya. Ya. Kalau sudah menikah harus pakai selendang. Gitu Kak. Warnanya kalau buat yang menikah itu merah, kalau buat yang tua itu hitam, dan Hitam. warna lainnya netral. Kalau yang hijau ini? Baju ini Kak. Oh, ini baju adat, baju pernikahan di sini. Namanya tilak kuang. Emang baju adat khas Koto Gadang, baju Koto Gadang namanya. Oh, kalau yang perempuan yang ini ya? Iya. Oke. Kalau ini baju sehari-harinya. Oh, itu baju setelah beliau gini Kak. Prosesnya misalnya pagi habis nikah, itu pakai baju biasa atau baju gamis putih, full putih. Habis setelah nikah itu kan ada acaranya, acara pestanya. Baru di pagi harinya pakai ini. Ini Tilak pas kuang. pestanya. Iya, tilak kuang. Habis ini menjelang sore atau ke malam, pakai ini Kak. Kalau dia tidak pakai suntiang, langsung dia pakai ini. Iya, Kalau iya. dia pakai suntiang dulu. Ini. Yang ini pagi. Ini pagi yang Ya. hijau. Kalau dia mau pakai suntiang berarti sorenya dia pakai suntiang dulu. Setelah suntiang dari sore ke malam beliau pakai baju ini Kak, baju Shanghai Baju Shanghai yang ini. putih. Berarti kalau baju suntiang beda lagi ya? Beda lagi. Seperti yang Kak lihat pada umumnya yang Kak suntiang. Bajunya biasa aja. Pertanyaan. Ya. Orang Koto Gadang suntiangnya beda juga apa dari yang tempat lah? Sama. Oh, kirain beda juga. Waktu itu kan Solo beda kepalanya kan? itu kan kepalanya beda. Beda-beda. Ada yang laki-laki juga pakai suntiang. Iya, iya itu. Di sini enggak Kak. Kalau yang cewek aja yang pakai suntiang, cowok enggak. Harus wajib memakai itu kalau ada acara. Oke. Bajunya. Karena Ini. Tanda pembayaran yang sah nih. 10 rupiah. sepuela. Ini 20 rupiah. 1 Ini rupiah. 10 rupiah juga tapi seri. Oh, ini belakangnya kali ya. Depan belakang gitu ya. Provinsi Sumatera Karis. Indonesia, Sumatera. Fantastik. Berlaku untuk Provinsi Sumatera Selatan tuh. Iya, berarti satu keris 10 sen. 5 sen. Orang Koto Gadang kayaknya Minang Totok nih. Sepertinja. Ada banyak cerita, banyak romansa, dan banyak sejarah di gedung ini beserta koleksi-koleksinya. Sayang memang kurang tertata rapih dan tidak termanajemen dengan baik. Menurut informasi pun keluarga Rohana Kudus juga kuranglah perhatiannya untuk koleksi ini. Nggak kayak Museum Bung Hatta tuh di Bukit Tinggi yang komplit dan bagus banget. Yuk Besti, sekarang waktunya kita lihat-lihat koleksi kerajinan perak yang ada di sini. Yang mantan murid pernah kesini nggak sih? Salah satu mantan murid sekolah, Mai Setia. Oh iya, tahu nggak sih sebenarnya mereka ada museum kayak gini di bekas. Pada meninggal juga kali. Kan dia 1800 loh. Oh bukan 19-an ya? Aku pikir 10-an gitu. Ntar aku benarkan bacaanku lagi. Rohana Kudus muda pindah ke Talu ikut orang tuanya yang pindah tugas. Nah di Talu, Rohana banyak mengajarkan membaca kepada teman-teman sebayanya. Dan ini juga sangat didukung oleh sang ayah, mereka disediakan peralatan tulis loh oleh beliau. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, maka tanggal 11 Februari tahun 1911, Rohana pun mendirikan sekolah keterampilan khusus untuk perempuan di kampung halamannya Koto Gadang. Fokus utamanya adalah membaca, menulis, mengelola keuangan, budi pekerti,
agama Islam, bahasa Belanda, menjahit dan lain-lain. Berbasiskan pendidikan dan pemberdayaan perempuan, Sekolah Kerajinan Amai Setia selanjutnya berkembang menjadi unit usaha ekonomi perempuan pertama di Minangkabau. 10 Juli 1912, Rohana Kudus berhasil menerbitkan surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang bernama Sunting Melayu. Sampai jumpa di cerita pahlawan Sumatera Barat berikutnya ya. Ranca Bana.